Al-Wafa TV. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakal ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah masih mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, tentunya dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dalam rangka saling mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin. Artinya, zakir wa karir, terus diingatkan dan diulang-ulang terus nasihat ya dan peringatan-peringatan tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas sedikit atau mengevaluasi amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena sepertiga daripada bulan Ramadan telah berlalu. Sekarang kita masuk di hari yang ke-10 Ramadan. Itu artinya kita sudah memasuki sepertiga bulan Ramadan. Maka kalau dalam hal perkara-perkara dunia, misalkan dalam hal bisnis misalkan, atau dalam hal manajemen sekolah atau pondok pesantren atau sebuah komunitas, atau bahkan dalam hal bangunan misalkan, maka tentu ada yang namanya evaluasi, ada yang namanya rapat pengurus ya. Mereka akan membahas bagaimana perkembangan, bagaimana keuntungan laba dari perusahaan tersebut, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dihilangkan, apa yang harus ditingkatkan. Maka ini dalam perkara-perkara dunia pun seperti ini. Ya. Dan ini pun Allah Subhanahu wa taala anjurkan kita untuk mengevaluasi. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ayat salah satu ayat muhasabah. Ayat yang menganjurkan kepada kita untuk introspeksi diri, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang akan kita bawa bekal nanti setelah kehidupan ini, yaitu kematian. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ainul mu'min aqyas?" Ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang cerdas? Siapa orang yang cerdas? Mungkin orang yang IQ-nya berapa paling tinggi IQ manusia? 300 ada ya? Siapa? Ini yang jago matematika itu. Jeremiah, atau mungkin yang kita anggap siapa mungkin yang cerdas? Orang cerdas itu adalah orang ketika dia menggelar sebagai gelarnya profesor misalkan.
dia menemukan sebuah penemuan yang besar atau penemuan yang belum ditemukan. Ini orang yang cerdas. Atau orang yang cerdas adalah orang yang mungkin begini dan berbagai macam definisi orang dalam menentukan ini cerdas atau tidak cerdas. Tapi ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min aqyas? Siapa orang-orang yang mukmin yang cerdas itu? Maka apa kata Rasulullah? Aktsaruhum dzikran maut. Orang yang cerdas itu kata Allah, mereka yang banyak mengingat kematian. Ya. Mereka yang banyak mengingat kematian. Dan bukan hanya sebatas itu, bukan hanya sebatas itu. Besok saya mati ya. Wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Dan mereka mempersiapkan dengan baik untuk kematiannya, untuk setelahnya. Ulaika aqyas. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Nah, hadis ini ya menganjurkan kepada kita semua bahwasanya ini adalah renungan supaya kita betul-betul mempersiapkan, banyak-banyak mengingat kematian. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW di hadis yang lain apa? Banyak-banyaklah fakhiru dzikra hadhil ladzat, akthiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Ya. Nah, maka teman-teman semuanya yang Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya atau dengan berlalunya sepertiga bulan Ramadan ini, ya, 10 hari yang sudah berlalu, maka alangkah baiknya kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, ya, dengan berakhir di 10 Ramadan ini. Karena kata Rasulullah dalam hadis yang mengatakan innamal a'malu bil khawatim, ya, sesungguhnya amal-amal itu di akhirnya bagaimana bentuknya. Ya. Maka bagi orang yang sudah berbuat baik, bagi kita yang sudah memaksimalkan di 10 pertama bulan Ramadan, maka hendaklah ia meningkatkan kebaikannya, hendaklah ia mempertahankan amalan-amalannya. Ya. Dan bagi orang yang mungkin masih lalai di 10 yang awal ini, atau masih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, atau masih banyak waktu yang terbuang sia-sia, maka sejatinya bagi dia adalah bermuhasabah, ya, dan memperbaiki diri di sisa-sisa yang terakhir. Karena ini bukan akhir, ini belum akhir. Jadi masih ada kesempatan 20 hari ke depan. Ya, masih ada kesempatan 20 hari ke depan. Maka oleh karena itu kita lihat bagaimana busyra, ya, kabar gembira yang Rasulullah SAW katakan, yang sering dinaungkan, yang sering diagung-agungkan oleh para penceramah ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Ini hadis-hadis yang masyhur, sering kita dengar. Ini hadis bentuk kegembiraan kaum muslimin ketika datang bulan Ramadan. Kata Rasulullah, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh keberkahan. Apa semua hadisnya? Siapa yang hafal hadisnya? Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa terhadap kalian di bulan Ramadan tersebut. Kemudian apa? Wa yuftahu fihi abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tuwallu syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kemudian ada busyra di situ. Banyak busyra, kabar-kabar gembira tadi apa? Kemudian di hadis itu apa? Fihi lailatun, ya, khairun min alf syahr. Di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam
yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita tahu 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Ya, 83 tahun 4 bulan. Kemudian yang menjadi tinta merah yang harus kita garis bawahi dari hadis ini, setelah Rasulullah SAW memberikan kabar gembira busyra, ya, ada dikatakan Ramadan mubarak, ya, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, malamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi ada terus di akhir hadis tersebut, man hurima khairaha, barang siapa yang terhalangi dari kebaikannya, ini penting kita garis bawahi, faqad hurima, maka dialah orang yang terhalangi dari kebaikan. Perhatikan, berarti enggak semuanya mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, enggak semuanya. Ya. Walaupun Anda masuk di bulan Ramadan, Anda 24 jam Ramadan, tetapi enggak semua orang mendapatkan. Ada orang yang terhalangi dari kebaikan. Ya. Ada orang-orang yang terhalangi dari kebaikan. Meskipun antum berada dalam sekumpulan para qurra, ya, para pembaca Al-Quran misalkan, pasti ada orang yang tidak membaca Al-Quran. Antum di sekumpulan orang-orang yang Masya Allah, ya, di antara antum minggu ada yang Masya Allah sholat malamnya rutin, ya, pasti di antara kita juga ada orang yang tidak menghidupkan malamnya. Nah, maka ini penting untuk kita garis bawahi. Ternyata ada orang-orang yang terhalangi untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Puasa ya puasa, ya, cuma menahan lapar dan dahaga. Ini puasanya puasa orang awam tingkatan paling bawah. Puasanya cuma puasa menahan lapar dan dahaga. Tapi kalau puasanya level up, tingkatan tinggi, dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi menahan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa, menahan seluruh hal-hal yang sia-sia, yang bisa menghilangkan pahala puasa. Dia memanfaatkan betul-betul waktunya untuk banyak-banyak beramal di bulan Ramadan, karena dia tahu ini adalah kesempatan emas bagi dia di bulan Ramadan ini. Dan kita tidak tahu apakah 20 Ramadan ini kita masih bisa menjalani dengan baik atau tidak. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah supaya 20 yang tersisa dari Ramadan ini betul-betul dimaksimalkan, betul-betul diberikan seluruh kekuatan, diberikan seluruh ekstra yang keras untuk Ramadan. Ya, mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka berikanlah Ramadan yang terbaik. Camkan dalam diri kita, ini adalah Ramadan kebaikan kali ini. Ya, apalagi keberadaan antum di Ma'had Al-Wafa ini, ya, kurang lebih sekitar 1 pekan lagi, ya, kurang lebih 1 pekan lagi. Alhamdulillah wal minnah, ya, bersyukur kepada Allah artinya bisa bertemu dengan keluarga nanti di rumah. Tapi manfaatkan keberadaan antum di Ma'had, karena keberadaan antum di Ma'had, ya, makanya kenapa kita bilang tadi man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi dari kebaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada orang-orang yang berada di pembaca Al-Quran, ya, dia berada di tempat yang mulia, tapi dia tidak melakukan kebaikan. Ya. Nah, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang itu. Kita berada di tengah-tengah orang-orang baca Quran, tapi kita bengong, ya, nggak baca Quran. Berarti ini perlu apakah saya termasuk orang-orang yang terhalangi dari kebaikan itu? Maka ini penting kita garis bawahi, tinta merah, warning. Kalau ada aturan orang qiyamul lail menghidupkan malamnya, sementara kita belum mampu untuk bangun, maka renungkan apakah saya yang terhalangi dari kebaikan itu. Saya bangunnya pas jam 4, pas bel, itu pun pas bel langsung ambil baju, ambil makan, bukan berwudu dan sebagainya, tapi begitu bel turun ambil makan, sahur dan sebagainya, sampai dalam nunggu dulu azan berkumandang. Akhirnya terhalangi dari kebaikan. Maka ini penting introspeksi kita bersama, semua kita, ya, semua kita introspeksi. Apakah saya termasuk orang-orang yang terhalangi dari kebaikan tersebut yang Rasulullah SAW katakan itu? Ya. Maka ini motivasi. Inilah kita, seorang muslim,
Ya, dia punya muhasabah, dia punya introspeksi. Apa yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah hari ini lebih baik dari hari yang kemarin? Ya. Ataukah hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin? Ini orang-orang yang celaka di dunia. Ya. Maka prinsip seorang muslim adalah hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Ya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu prinsip seorang muslim. Ya. Maka ini sebagai bentuk tanbihat, bentuk introspeksi diri kita semuanya. Karena 10 Ramadan telah berlalu. Barangkali mungkin di antara antum yang sudah menyelesaikan khatam Al-Qurannya, bersyukur kepada Allah. Itu semua adalah pertolongan dari Allah. Allah mudahkan Anda beramal. Ya. Allah mudahkan Anda. Ini bukan karena kehebatan kita juga. Ya. Ini penting juga ya bagi kita yang mampu. Allah berikan kemudahan untuk bangun malam. Allah berikan kemudahan untuk membaca Al-Quran. Masya Allah ya, sehari bisa 5 juz, 10 juz, khatam 3 hari, khatam 4 kali. Ini bukan kehebatan kita ya Allah. Berarti Allah mudahkan antum di bulan Ramadan ini. Ya. Makanya kita harus berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya. Kita berdoa banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk melakukan amal ketaatan di bulan Ramadan ini. Mudahkanlah saya untuk bangun malam ya Allah. Sekeras apa hari ini? Sebanyak apa dosa-dosa hari ini? Kok di bulan Ramadan saya akan bisa bangun malam? Ya. Ini anda tidak menjadi siapa-siapa ya, kita introspeksi. Nah, atau barangkali di antara kita mungkin cuma mencukupkan dengan sholat tarawih. Iya betul. Man qama ma'al imam hatta yansharif. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lail. Dicatat baginya seperti sholat semalam penuh. Betul. Ya. Wah, kalau gitu cukup aja kalian ya. Tarawih, witir sudah. Berarti nanti bangun setelah sahur udah cukup. Tidak cukup ya Allah. Badir bil amal. Bersegera kalian dalam beramal kata Rasulullah. Badir bil amal. Bahkan kalau kita lihat hati-hati Rasulullah SAW itu ketika di 10 Ramadan dia mengucapkan 3 pilihan. Fokus sama Allah. Tinggalkan semua keluarga. Ya, ada etikaf. Maka ini, apalagi kita ini jiwa-jiwa yang masih muda, syabab, kekuatannya masih kekuatan, powernya masih power anak gym ya, gitu ya. Ya, angkat beban oke. Futsal 2 jam 3 jam oke. Ya. Bulu tangkis dari pada subuh sampai jam 9 oke. Ini kan ini menunjukkan syabab, kuat syabab ya. Kekuatannya para pemuda. Masa kita giliran ibadahnya lebih semangat kakek-kakek. Ya, giliran ibadah yang lebih kuat kakek-kakek. Anak mudanya, ayo mundur ya, pelan-pelan mundur belakang. Belakang mundur belakang, keluar pintu. Waladhdallin amin masuk. Ya, ini kita harus balik ya. Ini kita harus muhasabah, benar-benar muhasabah. Kita harus kembali. Jangan-jangan apa yang terjadi dengan diri kita ini? Apakah dosa kita terlalu banyak? Ya. Sehingga kita terhalang dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, sehingga lembaran-lembaran belum selesai. Sementara target-target yang sudah dicita-citakan sebelum waktu saya mau selesai ujian juz. Ya. Mana semangat itu? Mana doa-doa yang kita panjatkan di Allah? Bertemu saya dengan bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, saya ingin Ramadan bertemu dengan saya ingin beramal nanti. Begitu sudah Allah berikan, mana janji manis ya, mana doa-doa yang kau sampaikan dahulu. Bahkan kata Imam Rajab kalau masalah yang alhamdulillah mengatakan orang menghuni kubur itu pun meminta agar dihidupkan supaya mereka bisa berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Maka ini bagi kita semua yang masih sehat, ya, yang masih kuat, ya, masih pemuda, ya, maka introspeksilah. Ya. Kita sama-sama muhasabah, merenungkan apa dosa yang saya lakukan ini, kenapa dalam hal ibadah banyak sekali orang yang malas, ya, ngantuk. Ini ada apa? Apakah saya orang-orang yang terhalang dari kebaikan? Ya, apakah saya orang-orang yang dikatakan falam yufar lahu itu,
ya, atau syahr Ramadan falam yufarlah. Ya. Ada orang-orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia puasa ya, di bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni. Ya. Maka di 10 pertama di bulan Ramadan ini, di sepertiga Ramadan ini, kita jadikan sebagai bahan evaluasi kita. Kita jadikan sebagai bahan renungan kita bagaimana 10 yang sudah berlalu. Bagi orang-orang, bagi kita yang merasa kayaknya saya 10 pertama banyak ininya, banyak bolongnya. Mudah-mudahan semoga Allah mudahkan 20 puasa ke depan. Ya. Bagi kita yang masih belum mencapai target khatam sudah 10 Ramadan, mudah-mudahan 20 yang tersisa bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Kita butuh pertolongan Allah. Wala takilni dan jangan. Ini kalau kita merenungkan hadis dia, zikir pagi petang menangis kita. Ya. Kita tak akan bisa lepas walau sekejap mata. Kita tak bisa lepas dari pertolongan Allah. Ya. Terakhir mengingatkan kembali ya bagi teman-teman semuanya ya, yang Allah mudahkan untuk bisa beramal di bulan Ramadan, tingkatkan gaspol ya, tingkatkan gaspol, perbanyak amal. Qiyamul lail, salat malam, baca Quran, salat malam, baca Quran, zikir, istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, ya, di waktu sahur banyak-banyak beristighfar, baca Quran, pindah ya, pindah ya, dari amal satu amal lain, dari amal capek baca Quran, capek baca buku surat, pindah di luar Ramadan ya. Kemudian bagi teman-teman yang belum semangat ya, mudah-mudahan diberikan semangat di bulan Ramadan ini. Allah berikan kemudahan untuk kita melakukan ketaatan di bulan Ramadan ini. Allah berikan kekuatan ya kita ya agar bisa menyelesaikan lebaran demi lebaran, karena ini adalah syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran ya, tiada hari tanpa Al-Quran ya. Bagi teman-teman yang mungkin semangat di awal ya, semangat di lebaran tapi sudah mulai kosong ya, ada yang mungkin di awal Masya Allah ya, semangatnya tinggi banget, tapi makin lama karena dengan berakhirnya Ramadan, mulai berakhir Ramadan pergi satu persatu, dia mulai kendor. Jangan ya, jangan, justru makin berakhir ini makin kencang ya. Jadi harus makin berakhir Ramadan ibadahnya makin kencang, bukan makin akhir Ramadan udah mulai loyo ya, 2 hari pertama ngebus ya, baca Quran insya Allah, tapi udah mulai kesini agak kendor sampai nanti akhirnya 20, 21 pulang kampung ketemu dengan ini dan jalan udah wassalam ini PR besar ya. Maka minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kesabaran ya, keimanan yang kuat dalam melaksanakan amal-amal ya, muhasabah ya, berbanyak muhasabah dan bukan 10 telah berlalu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di sore yang berbahagia ini. Yafi, kelas. Baik, barakallahu fiikum. Insyaallah la taksiyan doa. Ya, jangan lupa berdoa di bulan Ramadan ini, banyak doa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan orang yang telah memberikan makan untuk kita sebagai buka puasa ya. Kata kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Al-Wafa